Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangsa Romawi merupakan salah satu bangsa terkuat dalam sejarah kehidupan manusia. Mereka memiliki kekuatan ekonomi maupun militer yang ditakuti oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Mereka terkenal akan kehebatan mereka dalam pertempuran, prajurit-prajurit yang gagah berani, kecerdikan mereka dalam mengatur strategi, dan pastinya panglima-panglima yang tidak diragukan lagi kemampuannya. Tidak kalah dari itu semua, mereka memiliki armada laut yang sangat luar biasa, kapal-kapal perang yang hebat, pasukan yang tangguh, serta persenjataan yang lengkap. Hingga mereka dijuluki dengan Sayyidul Bahr atau Rajanya Lautan. Ratusan tahun mereka menguasai lautan, khususnya Laut Tengah, Laut Mediterania. Hingga akhirnya kurang lebih pada tahun 650 Masehi, mereka berhasil dikalahkan. Mereka berhasil ditaklukkan oleh sekelompok kecil pasukan yang baru saja mengenal arena pertempuran di lautan. Akan tetapi pasukan ini berperang bukan untuk negara. Pasukan ini bertempur bukan untuk tahta ataupun harta. Mereka berjuang untuk agama. Mereka adalah pasukan Islam. Sepeninggal Khalifah Islam pertama Abu Bakar As-Siddiq, kepemimpinan Islam dilanjutkan oleh seorang sahabat yang terkenal akan keadilannya dan terkenal akan keberaniannya, yaitu Umar bin Khattab. Di masa Umar bin Khattab, Islam sudah berhasil menguasai Mesir dan wilayah Syam seluruhnya. Ketika itu Muawiyah bin Abi Sufyan, seorang sahabat yang dilantik menjadi gubernur di wilayah Syam, mengajukan permohonan kepada Umar untuk membentuk pasukan armada laut demi mengamankan wilayah Islam, khususnya di Laut Mediterania. Melihat kondisi Islam yang belum siap, kondisi Islam yang masih asing dengan lautan, terbiasa perang di padang pasir, Umar belum mengizinkan. Hingga akhirnya beberapa tahun kemudian, sepeninggalnya Umar, kepemimpinan Islam dilanjutkan oleh seorang sahabat yang terkenal akan kelembutannya dan kedermawanannya. Dia adalah Utsman bin Affan. Barulah di masa Utsman bin Affan, pasukan Islam sudah siap dari segi mental, fisik, persenjataan, dan yang lain sebagainya, maka dibentuklah pasukan armada laut pertama di dalam Islam. Ketika itu Utsman bin Affan mengangkat seorang sahabat menjadi panglima pasukan angkatan laut, atau lebih dikenal dengan admiral. Dia adalah Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh. Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh merupakan salah satu pejuang besar dinasti Islam. Ia juga berperan sebagai pembawa api tauhid bagi penduduk bumi. Khalifah Utsman bin Affan melantiknya sebagai pemimpin di tanah Mesir, menggantikan pemimpin sebelumnya, yaitu Amr bin As. Selain menjadi pemimpin di wilayah Mesir, beliau juga berhasil membuka wilayah Libya, Tunisia, serta wilayah Sudan pada tahun 31 Hijriah. Bersamaan dengan jatuhnya sebagian kekuasaan Romawi, juga terbentuknya pasukan Angkatan Laut Islam, bangsa Romawi merencanakan penyerangan terhadap pasukan Angkatan Laut Islam yang baru saja dibentuk, karena ini merupakan sebuah ancaman bagi kekuasaan mereka, khususnya di Laut Tengah, Laut Mediterania. Ketika itu Konstantius II, cucu Heraklius, cucunya Raja Romawi, memutuskan dia sendiri yang akan memimpin pasukan tersebut. Maka berangkatlah pasukan Romawi dengan kekuatan 1000 kapal perang, lengkap dengan prajurit dan persenjataannya. Mendengar hal tersebut, Utsman bin Affan memerintahkan kepada pasukannya untuk berangkat menuju ke daerah Peonikus, atau lebih dikenal dengan Lycia. Maka bergabunglah dua kekuatan besar, pasukan dari Syam di bawah komando Busr bin Artoh dan pasukan dari Mesir di bawah komando Abdullah bin Sa'ad. Dilantiklah Abdullah bin Sa'ad menjadi panglima tertinggi angkatan laut dalam Islam, atau lebih dikenal dengan admiral. Maka berangkatlah pasukan Islam hanya dengan kekuatan 200 kapal perang saja. Akan tetapi dengan iman yang tinggi kepada Allah dan tekad yang kuat, pasukan Islam tidak gentar menghadapi Imperium Romawi, Rajanya Lautan, yang memiliki kekuatan 5 kali lipat dari kekuatan pasukan Islam. Peperangan ini dinamakan dengan Perang Dhatus Sawari, yang berarti tiang-tiang, karena banyaknya tiang-tiang kapal pada peperangan ini. Maka bermalamlah kedua pasukan di tengah lautan. Abdullah bin Sa'ad mengirimkan surat kepada pasukan Romawi, memberikan opsi kepada mereka untuk memilih berperang di atas lautan atau di daratan. Dengan tegas pasukan Romawi memilih berperang di lautan. Ini menunjukkan keyakinan mereka terhadap penguasaan, pengalaman, juga pengetahuan mereka berperang di lautan. Dan melihat pasukan Islam yang baru saja dibentuk dan masih asing dengan lautan. Pada malam itu, pasukan Islam menghabiskan waktunya dengan membaca Al-Quran,
berzikir, berdoa kepada Allah meminta pertolongan untuk dimenangkan pada peperangan kali ini. Keesokan harinya, Abdullah bin Sa'ad mulai menjalankan strateginya. Salah satu strategi yang digunakan oleh Abdullah bin Sa'ad yaitu menurunkan sebagian pasukannya ke daratan untuk memata-matai atau mengintai gerak-gerik musuh, juga untuk melumpuhkan pasukan Romawi yang sedang berjaga-jaga. Bermulalah peperangan dengan saling melancarkan anak panah. Setelah kedua pasukan semakin mendekat, pasukan Islam melempari mereka dengan bebatuan dari atas tiang-tiang kapal. Setelah itu, Abdullah bin Sa'ad menjalankan taktiknya yang sangat brilian, meminimalisir keahlian bangsa Romawi berperang di lautan dengan merubah peperangan lautan menjadi pertempuran daratan di atas laut. Admiral Abdullah memerintahkan kepada pasukannya untuk mendekati kapal-kapal musuh, hingga kapal-kapal mereka berdempetan dengan kapal-kapal musuh. Barulah setelah itu Admiral Abdullah memerintahkan kepada Katibatud Dafalde atau lebih dikenal dengan pasukan katak untuk turun ke lautan dan mengikat kapal-kapal mereka dengan kapal musuh. Maka setiap 10 kapal terikat dengan 20 kapal, seakan-akan peperangan tersebut terjadi di daratan. Kedua pasukan saling menghunuskan pedang. Darah berceceran di mana-mana. Mayat-mayat berjatuhan terapung di atas air laut. Pasukan Islam tetap bertahan menghadapi pukulan pasukan Romawi. Hingga akhirnya Allah memberikan kemenangan kepada pasukan Islam atas kesabaran mereka. Pasukan Romawi terpukul mundur. Mayat-mayat mereka hanyut diterpa ombak ke tepi pantai. Pasukan Islam bertakbir rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Admiral Abdullah bin Sa'ad meneteskan air mata terharu atas kemenangan yang dicapai oleh pasukan Islam. Maka berakhir sudahlah kekuasaan bangsa Romawi di lautan tengah Laut Mediterania dan diambil alih oleh pasukan Islam. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketemu.